Shalom Bapak dan Ibu sekalian, kembali lagi di acara Bincang-Bincang GSKI Gajah Mada dengan tema The Real Marriage Life. Seru sekali, tadi topik yang pertama kita selesaikan dalam kurun waktu kurang lebih mungkin 1 jaman. Saking serunya nggak berasa. Karena kita akan bicara, tadi kita berbicara mengenai kepribadian yang bawaan orok kalau istilahnya Mbak Nuni sama Mas Natali. Yang sebenarnya dalam suatu hubungan, kalau kita nggak mengenali kepribadian kita sendiri atau pasangan kita, itu akan jadi sulit dan menimbulkan keributan. Dan ujung-ujungnya nanti ke Pak Yehuda juga gitu, Pak Pendeta, tolong kenapa suami saya begini Pak Pendeta. Saya yakin banyak sekali yang sudah konseling ke Pak Pendeta dengan urusan-urusan yang sebenarnya tadi dibahas, betul ya Pak ya? Jadi banyak yang ternyata itu cuman masalah kepribadian yang bisa diselesaikan, tapi terus akhirnya ujung-ujungnya ke Pak Pendeta minta didoakan. Tolong tumpang tanganin suami saya supaya taubat. Padahal cuman mungkin dia cuek sebenarnya. Oke, seru sekali, tapi apakah Mbak dan Mas masih mau disampaikan mengenai MBTI ini sebelum kita masuk ke sesi berikutnya? MBTI saya rasa cukup tadi ya? Sudah mencakup semua. Oke. Boleh kita lanjutkan dengan yang selanjutnya ya. Sekarang kita akan bicara mengenai pernikahan dan permasalahannya nih. Karena ternyata dalam pernikahan gak cuma masalah kepribadian, muncullah masalah-masalah lainnya. Kita bicara masalah uang, keuangan itu yang juga salah satu sumber masalah, atau pihak ketiga. Nah, pihak ketiga yang kita maksud ini tidak cuman apa sih istilahnya yang wanita Pil sama Will gitu ya. Tapi kita juga bicara tadi soal mertua atau saudara-saudara, ipar, itu juga bisa jadi sumber masalah dari pihak ketiga gitu ya. Masnya udah nyengir aja, saya ini punya banyak pengalaman. Oh baik, ceritanya Mas katanya. Itu mic-nya belum nyala. Oke, mungkin gimana Mas sama Mbaknya mungkin bisa dimulai. Ya boleh, kita udah siapkan slide juga nih supaya lebih terarah pointernya. Boleh ditampilkan ya. Nah ini ya pernikahan dan masalahnya. Ada 3 yang kita mau angkat di sini ya. Yang pertama adalah komitmen, yang kedua uang, yang ketiga adalah pihak ketiga. Boleh dilanjut slide-nya. Ya ini prinsip komitmen dalam pernikahan ini yang saya terus pegang teguh adalah perjanjian kudus kita di hadapan Tuhan. Ketika kita menikah, kita tuh sudah berjanjinya bukan di hadapan pasangan kita atau keluarga kita, tapi kita berjanji di hadapan Tuhan loh ya. Jadi kalau di dalam Alkitab Kejadian 2 ayat 18 itu suami adalah pemimpin, istri adalah penolong. Itu yang juga jadi bahan tesis saya ya, ayat ini di mana istri adalah penolong. Ini Ezer Kenegdo itu adalah penolong yang sepadan ya, penolong yang sepadan dengan pasangan. Jadi istri menjadi mitra sebagai penolong suami ya, sebagai suami, sebagai pemimpin dalam keluarga. Itu komitmen yang kita pegang dalam hal kita terus bisa menjaga pernikahan ini gitu ya. Jadi buat kita berdua adalah kalau saya tunduk kepada suami sebagai pemimpin, tetapi ketika dia melenceng atau apa, saya tidak akan segan untuk mengingatkan gitu. Tidak takut untuk berkonflik dalam arti mengkonfrontasi selama itu untuk kebaikan gitu ya. Jadi kalau buat orang yang nggak terlalu penting kan kita kayak ya ngapain dia nggak penting, buat apa dikonfront gitu. Tapi kalau untuk menjaga pernikahan buat saya itu worth it gitu. Ya. Ada mau ditambahkan Pak Natali? Oke, nah boleh kita yang slide yang ke selanjutnya. Nah ini ya, ini juga nanti mungkin yang akan menarik ya buat kita, prinsip mengatur keuangan. Kita sudah melalui banyak hal di sini dan sudah saya angkat juga di dalam buku The Real Marriage Life ini. Ada 3 prinsip yang kita, bukan 3 prinsip, 3 pedoman ya yang kita pakai dalam prinsip mengatur keuangan ini adalah 1, transparansi. Kita harus tahu benar gaji suami berapa sih, pendapatan istri berapa sih,
Terus kita dapat uang dari mana-mana aja sih gitu ya. Terus ini uangnya dipakai buat apa aja sih, pos-posnya kemana aja sih, itu ada transparansinya. Ya kalau dulu waktu kita belum ada PA gitu ya, kalau saya setiap bulan kasih laporan nih kita uangnya ke sini gitu. Sekarang udah ada PA, PA-nya yang laporan lah ke kita gitu. Ini uangnya kemana-mana aja, berapa persen untuk makan, berapa persen untuk pendidikan segala macam, itu ada semua, laporan keuangannya ada gitu. Itu prinsip transparansi, harus jelas saya invest kemana, dia invest kemana, itu juga jelas gitu. Jadi nggak ada yang namanya main umpet-umpetan, kucing-kucingan, diem-diem gitu ya, terus invest kemana, karena itu pasti jadi sumber keributan. Ingat, masalah keuangan ini bukan hanya karena uangnya sedikit atau banyak, enggak. Uang sedikit itu kadang bisa jadi lebih tentram kalau sama-sama transparansi terbuka. Bisa jadi kalau ketika uangnya banyak, tapi kalau nggak transparan, itu bisa jadi sumber keributan hebat gitu ya. Jadi transparansi yang pertama. Boleh yang kedua adalah rekening bersama. Yang sebelumnya masih. Ya, rekening bersama. Kita mengatur rekening bersama ini, kita menyebutnya corporate account alias joint account. Jadi atas namanya. Jadi kayak kita men-treat ini kita tuh seperti perusahaan. Seperti perusahaan. Ya kan? Karena memang kalau kita sendiri di keluarga nggak bisa memanage keuangannya, gimana kita memanage keuangan perusahaan, ya kan gitu. Jadi makanya bahkan kayak kartu kredit saya ada labelnya memang, ya kan, corporate sama personal. Ya kan, kalau saya gesek personal itu berarti menggunakan ya uang quote unquote jatahnya saya. Tapi kalau corporate, ya kan, itu pasangan juga harus tahu penggunaannya untuk apa aja. Ya, jadi digabung ya, jadi semuanya dimasukin ke situ ya, dimasukin ke rekening bersama. Semua itu pendapatan, semuanya, jadi tahu gitu ya, oh pendapatannya segitu. Nah yang ketiga tuh, prinsip yang ketiga, boleh ditampilkan lagi. Nah, uang saku setara, baru kita tiap bulan kita berdua tuh kayak punya gajian gitu, gajian dari uang yang kita kumpulin bareng itu, kita gajian, dan gajiannya sama, setara, jumlahnya dia sama jumlahnya saya juga. Itu berdasarkan keinginannya Natali. Justru kalau saya kan sebenarnya kebutuhan saya nggak sebanyak kebutuhan dia harusnya gitu ya, tapi dia mau untuk kita itu statementnya beneran Mbak, kebutuhannya Maca lebih banyak dari kebutuhan Mbaknya? Kalau dia waktu dulu kan dia kantor kayak, maksudnya nggak ngantor di sana. Biasanya nih dia suka yang kalau makan siang kemana gitu kan. Makan jajan-jajan. Iya, jajan-jajannya kan banyak gitu. Kalau saya kan keluar rumahnya paling seminggu sekali 2 kali gitu, nggak sesering itu keluar untuk ngopi-ngopi dan segala macem gitu. Jadi kalau saya malah nggak terlalu banyak gitu ya, nggak, maintenance-nya juga nggak terlalu, paling ya nyalon-nyalon gitu ya. Tapi itu kan juga nggak sesering dia kalau ngantor tiap hari gitu. Tapi ini termasuk shopping nggak nih Mbak? Tergantung shoppingnya apa. Kalau untuk kebutuhan pribadi, iya masuk di situ. Pakai uang jajannya kita pribadi. Okay. Tapi kalau yang digunakan untuk keluarga, masuknya ke di luar itu dong, ke rekening corporate bersama. account. Okay. Iya, jadi kita kalau misalnya ini ada spending yang bakalan gede, ya kan, sebenarnya keinginan saya. Tapi untuk kursi 30 juta. Okay. untuk kursi pijat pasti ya. Untuk kursi kerja. Kursi ini karena kan saya duduknya lama sekali, jadi sakit punggung gitu. Dia. Nah itu ya saya tanya, ya kan, Mom, ini saya bayar sendiri atau boleh pakai corporate gitu. Jadi saya minta izin itu kan. Karena saya juga nggak bisa semena-mena, karena kalau saya ini ya pasti saya gesek dan saya nyicil gitu. Jadi saya sendiri ya nyicil buat ya kebutuhan saya kan. Saya kayak kalau saya kan IT ya, jadi komputernya harus canggih banget ya kan. Nah itu banyak yang saya masih nyicil, tapi tanggung jawab saya sendiri ya kan, bukan tanggung jawab istri dan karena itu kan hanya ya buat entertainment saya dan lain-lain kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya saya mau beli laptopnya ini buat kerja, ya saya bilang ini tapi buat kerja karena untuk menafkahi ya kan, pendapatannya biar lebih bagus atau apa, boleh nggak kita pakai corporate account ya kan? Kalau itu disepakati ya kita pakai. Nah, berkaitan sama yang tadi ya, sama itu karena gini, kalau di pikiran saya kan ya kayak tadi kan, itu kan pasangan tuh sepadan ya kan, bukan bawahan. Ya kan, kalau CEO terus ada bawahannya ya pasti bawahannya gajinya lebih kecil ya kan, tapi karena ini pasangan kan sepadan dan saya tahu biaya make up mahal ya kan, jadi saya dan saya self control juga gitu. Bahkan waktu dulu ya, waktu saya masih jadi direktur aja, uang saku saya itu cuma 1,5 juta sebulan itu kan. Nah jadi tapi konsekuensi istri 1,5, saya 1,5 ya kan, dan saya berarti nggak bisa traktir orang.
Dan permasalahannya banyak pria ya gitu kan, adalah ego ya kan, ego yang di-feed gitu loh ya kan, yang ya apa, saya pengen kelihatan keren di depan karyawan and so forth ya kan, tapi itu kan nggak long term. Kalau istri pasangan itu kan seumur hidup sampai ini ya, bukan kiamat apa dong ya, till death do us apart ya kan. Jadi yang paling penting adalah malah sebetulnya kan ya memang pasangan ya kan. Karyawan ya kayak saya sudah running, this is my 5th company, come and go kok ya kan. Kalau saya sudah keluar dari perusahaan itu bahkan mungkin nggak ada interaksi sama sekali. Terus all the entertainment that I did sebenarnya hampir nggak ada manfaatnya juga ya kan. Nah tapi kan kalau yang berkaitan sama pasangan itu kan ya memperkaya ya kan, hubungan kita terus untuk seumur hidup ya, and so forth gitu. Jadi kalau dari sisi saya sendiri, jangan menganggap istri itu ya kayak ya salah satu worker gitu ya, salah satu karyawan ya, harus sepadan. Betul, jadi mitra yang sepadan lah sama pasangan gitu. Jadi memang soal pengaturan keuangan ini banyak saya bahas di buku itu karena kita melakukan kesalahannya banyak banget gitu. Jadi makanya kenapa dituangkan di buku ini, kok kayak mungkin orang lihatnya kok buka-buka aib gitu ya, tapi enggak, sebenarnya itu adalah pelajaran yang buat kita tuh mahal. Makanya daripada kita menanggung kerugian kemahal-mahalnya itu sendiri, kenapa enggak kita bagi-bagi supaya orang lain enggak harus merasakan kerugian yang sama gitu. Jadi ongkos belajarnya udah kita tanggung nih gitu. Kita bayarin, ibaratnya kita mentraktir orang yang beli buku kita dengan pelajaran ongkos mahalnya kita itu. Banyak sekali soal keuangan itu yang kita baru belakangan akhirnya harusnya tuh dari dulu begini gitu. Jadi ya itu dulu misah-misah, sekarang kan kita udah udah bareng-bareng gitu ya. Iya, dulu kalau waktu masih dipisah-pisah kan semua uangnya di saya ya kan. Terus istri pendapatannya saya bilang ya untuk mommy aja semua kayak gitu kan. Nah, tapi saya dan istri itu saya orangnya sebenarnya nggak bisa megang uang gitu ya kan. Bocor kayak gitu. Nah, jadi makanya memang manajemen keuangan itu juga sebetulnya harusnya dipegang oleh orang yang bisa memanage keuangan, baik itu mungkin istri atau bahkan ya suami. Bisa aja memang suami yang megang ya kan. And then contohnya kayak ya itu, dulu saya masih megang uang ya kan. Setiap akhir bulan tuh saya selalu komentarnya, aduh ini gajinya kurang, gajinya ini ya kan. Nah, terus pokoknya. Terus pada suatu titik ya udah, kebetulan kita memang ini ya retret pasutri, hasil dari retret pasutri kita tuh. Ya, komitmennya apa tentang keuangan waktu itu ya kan. Ya udahlah kalau gitu ini aku serahkan semua ke mommy ya kan. And then sebulan kemudian kita nyicil 2 apartemen kayak gitu. Jadi waktu dia menyerahkan sebenarnya agak-agak kayak nih rasakan gitu susahnya mengurus keuangan gitu ya, dia masih yang kayak belakangan dia baru ngaku gitu kan, maksudnya tapi rasain nih, rasain susah nih, susahnya. Pusing, aku aja pusing. Ternyata setelah saya ngurus kan saya memang lebih bisa mengatur keuangan dari dulu. Dia itu emang gak bisa banget megang uang sebenarnya. Nah begitu saya yang pegang ya, jelas alokasinya. Ini sisa masih banyak banget, masih bisa buat beli 2 apartemen gitu. Dia dapat uang saku, saya dapat uang saku. Jadi dia nggak perlu lagi yang namanya uang reimburse dia makan gitu. Kan sebelumnya tuh sampai saking dia udah kehabisan uangnya, reimburse yang harusnya balik ke uang keluarga. Ini sama dia pada malah gini, ini yakin kan dia waktu itu udah direktur, gaji uang saku 1,5 juta. Saya bilang, kamu yakin segini? Ditambahin aja lah daripada ntar ujung-ujungnya kurang, reimburse-nya dimakan sendiri gitu kan, ditambahin aja nggak apa-apa kok, masih cukup kok gitu. Makanya dia bingung, habis itu kok saya bisa, karena gini, dia tuh saking nggak bisa megang uang, bocornya banyak banget. Salah satu contohnya ya, dia naruh uang di mobil, uang buat parkir, uang buat bensin ya naruh ngambrak gitu aja. Sopirnya korup kan, nah sopirnya korup sama dia kan nggak ngontrol dong gitu. Kalau sama saya jatah, saya udah tahu tol berapa saya hitung, nih segini, bensin berapa saya ada kalkulasinya gitu. Nah sopirnya korup, pembantu korup juga, dia nggak tahu, terus nanti protesnya ke saya, terus saya tersinggung dan marah besar kalau dia protes soal keuangan. Saya gini, lah kamu aja kan nggak ngasih duit ke saya kok, ini karyawan yang korup kenapa saya yang dimarahin, kan saya nggak lewat saya gitu. Jadi waktu itu yang jadi sumber
sensitivitasnya saya adalah dia tidak memberikan uang kepada saya, tetapi ketika uangnya kurang kok dia ngeluh ke saya, sementara saya mau atur waktu itu dia belum mau gitu. Jadi itu yang waktu dulu sumber keributannya. Tapi setelah itu terselesaikan itu benar-benar deh kayak nggak ada lagi ngomongin tentang uang. Nggak ada lagi kita ngomongin sampai sekarang ini kita berantem soal uang, kita tuh nggak ada lagi sama sekali. Jadi benar-benar memang itu buat kita adalah turning point-nya dalam hal ini ya, pengelolaan keuangan itu. Transparansi. Ini ada satu pertanyaan yang saya mau tanyain sebenarnya untuk bapak-bapak nih, untuk si Mas. Cuman saya mengingatkan kembali ke bapak dan ibu sekalian, pertanyaan bisa diajukan ke nomor WhatsApp GSKI Gajah Mada di 0812 8895 5700. Sekali lagi di 0812 8895 5700. Nah, saya mau nanya begini. Teman-teman saya yang bapak-bapak ini, yang cowok-cowok ini tuh punya masalah yang saya lihat hampir sama lah. Bonus nih misalnya ya, bonus 100 juta. Ngomong sama istri, aduh tahun ini cuma 50. 50-nya disimpan. Kan saya heran ya, kenapa lu melakukan itu gitu kan. Dia bilang, soalnya kalau udah sampai ke tempat istri, itu susah keluarnya lagi. Ntar kalau tiba-tiba ban bocor atau tiba-tiba rantai motor rusak atau apa, itu aduh ribet banget deh mintanya, mesti nunggu lah apalah gitu. Nah jadi mereka punya saving account yang tidak diketahui istri. Ini saya yakin bapak-bapak juga banyak nih yang melakukan ini. Ini pemusik kita mungkin melakukan ini? Oh enggak, oh enggak. Gimana Mas? Kenapa bapak-bapak begitu dan bagaimana caranya supaya waktu Mas pertama kali melepaskan full semua? Saya percaya padamu. Ya, itu transparansi ya, kayak tadi rekening bersama. Saya bisa ngelihat pergerakan uangnya, istri juga bisa ngelihat pergerakan uangnya. Dan kalau berkaitan dengan tadi ya, menyisihkan uang kayak tadi mobil dan lain-lain, ya inti dari pernikahan itu komunikasi. Ya kan? Kalau kita nggak mengkomunikasikan bahwa kalau mobil rusak saya jadi nggak bisa kemana-mana dan pekerjaan jadi terganggu, berarti komunikasinya yang bermasalah, bukan uangnya yang nggak ada kayak gitu, atau uangnya yang nggak dikasih oleh istri kayak gitu ya. Jadi makanya inti dari marriage itu adalah pokoknya gini, once 1-2 hari berhenti komunikasi itu udah quote unquote yang berbahaya dalam sebuah pernikahan kayak gitu kan. Jadi makanya kalau dari sisi saya ya untuk bapak-bapak, makanya sebetulnya kan ini pembicaranya sebenarnya istri ya kan? Gitu. Cuman saya hadir di sini ya kan, ya untuk mewakili bapak-bapak biar kesannya nggak bias ya kan? Bahwa kalau dari saya sendiri bahwa memang saya percaya transparansi keuangan ini fundamental ya kan, karena penyebab apa terganggunya hubungan rumah tangga kan apa, harta tahta wanita ya kan. Jadi kalau hartanya ini udah kelar kan masalahnya sudah banyak yang sudah terselesaikan, dan dari dulu memang permasalahannya konfliknya itu selalu apa rata-rata ya itu kan tentang uang gitu. Jadi pesan saya ya kan, kalau yang kayak tadi ya uang saku tadi itu ya memang 100% mau saya pakai buat apa-apa nggak akan bisa dipertanyakan ya kan, karena ya memang apa itu adalah ya hak saya gitu kan. Tapi saya punya kewajiban juga, yaitu menjalankan perusahaan yang namanya rumah tangga ini kayak gitu ya kan, dan itu ada akuntabilitas dong ya kan. Kita harus bisa menunjukkan bahwa dan ya kita harus agree juga. Oke Mam, boleh ya kita naikin gaji kita gitu kan, ya boleh. Saya bukan udah 1,5 juta terus ya saya sekarang gitu kan, ya kan ya. Mau nanya saya. Gak menikmati hidup. Ada tapinya juga ya gitu kan, kayak misalnya saya saya beli graphic card 30 juta ya kan, ya saya cicil 3 kali misalnya ya kan, ya karena apa ya saya harus memanage keuangannya saya pribadi yang berkaitan sama ya pleasure-nya saya kayak gitu. Tapi untung kan kalau saya hobinya bukan yang mobil. Dia hobinya nggak terlalu mahal lah, jadi oke lah dari uang jajan masih bisa lah dikumpulin berapa ini, bisa lah dikumpulin gitu. Tapi kalau hal-hal yang kayak tadi ya kayak bangku gitu ya, bangku itu kan dia nanya kan, Mom ini pakai uang aku pakai uang corporate ya. Aku bilang gini, itu kan untuk kesehatan Dedi gitu dan dipakai tiap hari. Aku sih nggak masalah kita invest 30 juta tapi dipakai tiap hari, kan jatuh-jatuhnya jadi murah malah karena dipakainya benar-benar tiap hari gitu. Kecuali dipakainya cuman
sekali-sekali atau malah entah kapan dipakainya gitu ya. Nah itu baru yang kita ya pertanyakan ya, pakai uang hobi sendirilah gitu ya. Tapi kalau ini memang kebutuhan dan itu buat kepentingannya kesehatan segala macam, itu saya sih nggak akan mempertanyakan gitu ya. Jadi dan uang jajan itu benar tadi, dia mau jajan apa, saya mau jajan apa, itu terserah kita gitu. Bahkan kayak saya bingung ini uang dia masih ada nyicil, ternyata dia beliin diam-diam beliin orang tuanya handphone baru gitu. Lah aku bilang, lah itu kenapa nggak pakai uang kita aja gitu. Jadi dia suka ngasih tapi nggak mau pakai corporate account gitu, karena menurut dia itu ya pemberian pribadi gitu. Saya mau nanya sama Pak Yehuda juga, sebagai hamba Tuhan itu pasti banyak, apalagi di masa pandemi gini, banyak orang lagi susah loh, banyak yang kehilangan pekerjaan gitu kan. Gimana Pak, ada yang maksudnya curhat-curhatan yang mau disampaikan yang agak berat, karena terutama dari pihak pria mungkin ya, bapak-bapak kehilangan pekerjaan, selain masalah keuangan keluarga yang goncang, apakah ada hal lain Pak biasanya? Ya, nyalain dulu Pak mic-nya. Kebiasaan matiin mic. Ya memang tidak bisa dipungkiri fakta bahwa pandemi ini mengimbas ke banyak pihak begitu ya, termasuk juga tidak terkecuali jemaat Tuhan gitu ya. Tapi tadi apa yang sudah disampaikan oleh narasumber sangat baik sekali begitu ya. Saya pikir bapak-bapak ya, terutama jemaat GSKI Gajah Mada perlu mendengar hal tersebut gitu ya. Pentingnya komunikasi, pentingnya kepercayaan satu dengan yang lain, akuntabilitas tadi disinggung, transparansi. Ya buat apa menikah menjadi satu daging tetapi tidak ada keterbukaan gitu ya, tidak ada transparansi antara suami dengan istri maupun sebaliknya begitu, istri dengan suami begitu. Ya memang permasalahannya ketika salah satu pihak atau dua-duanya muncul egoisme gitu ya, mengedepankan kepentingan diri sendiri. Misalnya saya sering dengar, walaupun mungkin sebagian dibawakan sebagai joke gitu ya, uangku, uangmu, uangku gitu ya. Jadi uangnya suami, uangnya istri ya uangnya istri. Nah ini contoh saja ya, contoh walaupun mungkin joke tapi mungkin juga benar gitu ya. Beberapa keluarga ada seperti itu. Uangnya suami, gajinya suami sini. Uangnya istri juga, uang bersama gitu ya. Tapi istri punya penghasilan, nah itu uang saya sendiri gitu kan. Nah ketika ada satu pihak yang egois begitu, mengedepankan kepentingan sendiri, permasalahan akan timbul begitu. Jadi semoga pesan ini tadi tersampaikan, maksud saya bisa ditangkap dan diaplikasikan gitu ya oleh keluarga-keluarga yang ada di sini di GSKI Gajah Mada maupun siapapun yang mendengar acara ini begitu ya. Pentingnya saling terbuka, saling percaya, transparansi dan sebagainya ya. Terima kasih. Amin. Terus kita sekarang masuk yang satu lagi nih, pihak ketiga nih Mbak. Iya. Waduh. Ini kita udah siapkan juga nih, ada slide-nya juga. Ada slide-nya. Silakan ditampilkan. Ya. Prinsip menangkal bahaya pihak ketiga itu adalah set clear boundaries. Sebenarnya itu aja prinsip utamanya. Jadi saling menjaga dan saling mengingatkan. Dalam hal apapun, mau pihak ketiganya itu will atau pill atau keluarga besar, mau mertua atau orang sekitar atau tetangga gitu ya. Set clear boundaries itu yang kita harus tetapin dulu, dan clear boundariesnya itu kita tetapkannya bareng-bareng bersama. Jadi ibaratnya gini, boundaries itu bagaikan kalau kita punya rumah, kita harus ada pagernya. Pagernya kan kita yang harus bareng-bareng bangun. Yuk kita bikin pagar yuk. Oke, pagarnya dari mana ke mana ya? Sebelah sana deh. Jangan deh, mundur dikit deh, mundur. Oke ya segini ya gitu. Oke, tapi kita udah tetapin bareng-bareng nih ya. Pagarnya segini, segini, segini ya gitu. Nah, ketika ada salah satu pihak yang lupa nutup pagar, itu kita wajib untuk bisa mengingatkan. Pagarnya tadi nggak ditutup, ayo dong ditutup dulu gitu. Supaya apa? Nanti nggak yang kayak ada maling masuk, ada anjing masuk, ada kucing masuk, ya ada segala macam bisa masuk ke dalam rumah kalau pagarnya lupa ditutup. Nah begitu juga dengan kita berurusan dengan pihak ketiga. Ketika kita punya boundaries yang jelas, ya batasan-batasan yang jelas,
pihak-pihak ketiga itu nggak akan dengan mudahnya kok, masa iya mereka mau menerobos. Ketika mereka menerobos pun kita berdua sebagai tim, kita yang bisa menghalaunya mereka, lo nerobos pagar gua lo, nggak bisa begitu gitu. Dan kita bisa saling mengingatkan dan saling mendukung bahwa nggak bisa, kita udah set pagar di situ, lo harusnya kalau belum kita persilakan masuk, nggak boleh lo masuk sembarangan misalkan kayak gitu ya. Jadi set boundaries itu sangat-sangat penting dan kita harus terus komunikasikan bareng-bareng boundaries yang seperti apa yang kita sepakati bersama. Dan ketika kita menghadapi orang lain gitu ya, itu juga kitanya sudah berbicara satu tim, bukan lagi dengan gini. Kadang-kadang kalau orang pasangan yang belum terlalu sehat dalam berkomunikasi, ketika menghadapi pihak ketiga, itu dia menghadapinya dengan berhadapan lo versus gue, misalkan contohnya, kata mertua begini, kita menghadapinya kayak begini, padahal kita harusnya menghadapinya kita begini dan menghadapi orang itu di situ, gitu. Jadi kita nggak yang saling memusuhi. Jadi kalau misalkan ada orang yang dengan semena-mena dia membuka main masuk aja, menerobos boundaries itu, kita bisa menghadapinya, kita bergandengan tangan, nggak bisa begitu gitu. Tapi kita nggak yang nunjuk, kamu sih nggak tutup pagar, loh kamu nggak ngingetin saya, nggak bisa begitu. Kalau dia memang sudah menerobos masuk, kita menghadapinya sebagai tim, bukan sebagai I versus you. Kamu sih nggak bisa bilangin ibumu, ya kamu nggak sopan sama ibuku gitu ya, nggak bisa yang kayak gitu. Tapi harus yang kayak misalkan gini, kita punya prinsip ketika kita berhadapan dengan orang tua adalah anak kandung yang harus ngomong ke orang tua. Jadi jangan bukan mantu ngomong menegur mertua, itu nggak boleh. Karena yang paling tahu orang tua kita kan adalah kita, ya bukan pasangannya kita gitu. Jadi adalah ketika misalkan salah satu nggak berkenan, nah nanti kita bisa bilang, kamu boleh nggak nanti tolong kasih tahu ya, ini tadi jangan bilang gitu ke anak kita. Soalnya kasihan loh anak kita kalau misalkan itu nanti percaya dirinya dia gimana gitu. Nah, nanti dia yang akan ngasih tahu ke orang tua kandungnya gitu. Tapi bukan mantunya gitu ya. Ya jadi pakai strategi gitu ya komunikasi. Jadi kayak ya tadi dengan misalnya orang tua atau mertua mengatakan apa mengenai kita atau mengenai pasangan, ya kan? Yang harus dibela adalah pasangan, bukan orang tua gitu. Karena kita sendiri sudah satu daging ya kan, dan kitanya udah harus sepakat juga tapi ya kan. Tapi sepakat itu bukan pas kejadian baru mulai sepakat, tapi kita harus sudah sepakatnya dari awal ya kan, bahwa aku harus membela istri ya kan, istri membela saya ya kan. Jadi ketika apapun yang terjadi mertua itu nggak akan bisa mempermainkan kita ya, quote unquote ya, kalau mertuanya jahat. Itu untung dua-duanya baik ya kan. Kalau kitanya ini satu gitu loh ya kan, nggak bisa dibedakan ini mana anakku, mana mantuku gitu kan, karena kita jadi satu gitu. Nah itu yang cukup fundamental ya kalau berkaitan dengan misalnya kayak contohnya ya tadi orang tua. Kalau misalnya dengan pihak ketiga ya kayak tadi, ya ada yang mau minjem uang, ya kan? Nah, itu juga sering nih, terutama pria, ya kan? Pria itu egonya itu tinggi banget, ya kan? Kalau dia bisa minjemin uang itu bangganya minta ampun, ya kan? Bangganya minta ampun, ya kan? Karena dia kayak merasa kayak di atasnya. Ya itu, terutama pria ya, itu egonya itu harus direm gitu ya. Karena kalau kita ini satu rumah tangga ya kan, kita minjemin uang. Ya kan, terus uangnya nggak kembali ya kan, terus kitanya sendiri jadi kesulitan karena ya terus kita coba tagih terus dia yang marah ya kan. Pokoknya kalau saya dan istri sudah sangat tahu, pokoknya kalau kita mau minjemin uang itu kita harus tahu bahwa ini uang hilang ya kan. Pertanyaannya, kita punya nggak budget untuk uang hilang? Oh nggak ada. Kita bahkan udah ada template-nya untuk mereply. Kita punya template untuk menolak orang berhutang. Jadi benar-benar kayak ya udah ini tinggal dikopas aja terus ganti nama gitu. Karena udah jangankan yang kita kenal atau ini ya teman lama atau biasanya kan teman-teman SMP atau SMA gitu ya. Nah ini kayak random people on DM itu sering loh kayak minjem duit, kita udah ada kita udah no hard feeling dah, nih template-nya udah kita tinggal kopas deh gitu. Jadi memang kita nggak kalau misalkan pun ada kita
meminjamkan uang itu adalah misalkan Di-discuss dulu. ya kita pasti discuss dulu, atau ya, misalkan ini karyawan kita kalau memang dia sangat worth it untuk bisa kita keep, kita akan pakai plafon employees loan gitu. Itu pakai employees loan. Atau kalau misalkan yang keluarga kita ada perjanjian hitam di atas putihnya, atau misalkan untuk beli rumah ya sertifikat rumahnya kita yang pegang kayak gitu. Jadi benar-benar nggak ada yang, nah itu yang kita bilang dengan set boundaries. Bahkan di kontrak kerja karyawan baru itu tertulis bahwa tidak ada pinjam meminjam gitu. Jadi tidak boleh ada berhutang gitu. Itu ada di dalam kontrak kerja gitu. Iya, karena sumber konflik selalu ya balik lagi uang kayak gitu kan. Jadi meminjamkan uang hanya supaya saya kelihatan bagus, keren ya kan. Terus malu dong masa saya direktur tapi minjem uang segini doang. Nggak bisa gitu kan. Intinya kan bukan masalah nilainya ya kan, tapi masalah satu ya kita bisa mempercayakan dia untuk bertanggung jawab ya kan. Terus karena biasanya ya kalau kita minjemin uang ya kan, terus kita nyalinin ya misalnya kayak lebih itu, pasti kan dia akan balik lagi, nggak selesai juga. Seperti kalau saya bilang kalau ngasih makan kucing itu kan kucingnya pasti balik lagi tuh. Balik lagi karena kayak orang Jawa bilang tuman gitu ya. Nah tetapi ada kalau dalam sisi humanity, kalau misalkan kita melihat oke, ini orang ya perlu dibantu, kita nggak memberinya sebagai hutang, tapi kita bilang nih ambil aja nggak usah dibalikin gitu. Jadi ambillah dari kalau kita kan perpuluhan nggak cuma buat gereja, jadi kita memang menyisihkan juga alokasi untuk yang kita bisa ya udah berikan sebagai perpuluhan gitu, bagian dari perpuluhan. Nah ini ya udah ini kasih nggak usah diganti gitu. Memang masalah dengan pihak ketiga ini gampang-gampang susah. Kalau will atau pill mah gampang langsung selesai gitu, lebih bisa diselesaikan. Memang kadang-kadang mertua yang merasa lebih tahu tentang keluarga gitu kan. Ini anakku tuh harus diperlakukannya begini, dulu tuh begini gitu. Itu malah lebih sulit untuk dihadapi. Nah, kalau bicara anaknya juga ternyata anak mami. Ya, itu juga repot loh Mas Mbak, ya nggak Mbak? Mau bersatu gimana wong anaknya seneng sama maminya, dia dimanja sama maminya dan dia merasa loh harusnya kamu melakukan seperti mamiku juga begini soalnya. Itu apa ya namanya, sindrom. Ada loh. Itu berarti kan ya itu MBTI lagi tadi balik lagi kan, sama karakteristik ini gitu. berarti orang tuanya belum rela melepaskan topi controller. Kita dalam hal parenting kita punya prinsip 3 topi namanya. Yang pertama ketika anaknya di bawah masih usia anak-anak itu kan 13 lah. Preteens ya, di bawah 13 tahun. Itu kita memang harus pakai topi controller. Kita harus set dia boleh main game jam berapa sampai jam berapa, bikin PR jam berapa, dan itu memang kita harus set karena anak itu disiplin ya. Prefrontal cortexnya belum terbentuk, jadi memang harus kita yang membentuknya gitu. Jadi membentuk kedisiplinannya itu memang harus ada bantuan controller kita sebagai parents. Nah tapi anak usia di teenager sampai dia sebelum menikah itu kita pakai topi coach, topi pelatih. Pelatih itu kan nggak main di lapangan ya, tapi dia di pinggir. Tapi kalau pemainnya ada kesalahan, dia akan panggil Prit, sini dulu bentar. Tadi salah nih ya. Tadi nggak begini harusnya gitu. Oke sekarang kamu boleh main lagi, tapi inget ya yang tadi ya. Oke gitu. Jadi kita nggak kayak misalkan dia mau day out sama temannya nggak apa-apa gitu. Kita nggak usah ikut-ikutan day out ayo sama mommy daddy gitu, nggak lagi gitu ya. Udah nggak lucu karena udah usia teens ke atas gitu ya. Jadi tapi kalau kita melihat gini, kayaknya tadi kamu sama ini terlalu ini deh. Jadi kayaknya mendingan gimana kalau misalkan gini gitu ya. Jadi kita bisa kasih tahu ya. Nah itu topic coach. Nah setelah dia menikah, orang tua harus rela melepaskan topi controllernya, topi coachnya, mengganti dengan topi mentor gitu. Yang mana dia baru akan menasihati anak kalau anaknya nanya dan minta. Kalau enggak usah ngatur-ngatur gitu, jangan ngatur-ngatur. Nah itu dia. Karena gini, kalau sampai sudah menikah orang tua masih ngatur-ngatur, berarti selama controlling sama coach itu belum mentransfer pengetahuannya cukup gitu ya kan. Jadi kayak kita sendiri sudah ngajarin ya kan, nyari pasangan tuh kayak gini, MBTI-nya kalau kamu gini-gini gitu, kita udah ngajarin karena itu bekal ya kan. Nah ketika menikah
nggak kaget kayak gitu dan malah aduh kemarin saya nggak ngasih tahu kamu ini ya, kamu harusnya gini ya, berarti itu kita yang sebagai orang tua ya telat. Gitu. Kira-kira itu ya yang poin di set boundaries untuk menangkal pihak ketiga.